اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu mohon kepadanya untuk dibimbing supaya kita selalu menapakkan kaki kita di atas jalan kebenaran. Para pemirsa dan pendengar yang budiman yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana pemakaian kata wahyu dalam Al-Quran dan bagaimana seorang nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menyebutkan satu isu miring terkait dengan wahyu, di mana ada satu penafsiran yang berbeda dari apa yang kita miliki. Ada yang mengatakan bahwa wahyu itu merupakan satu hasil pemikiran seorang yang cerdas, seorang yang memiliki kompetensi dalam berpikir. Kalau kita berbicara tentang wahyu, maka wahyu ini berkaitan dengan satu ajaran. Sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu adalah satu pemikiran yang dimiliki oleh seorang yang cerdas. Dari pemikiran inilah akan muncul satu ajaran-ajaran. Mereka mengatakan bahwa ajaran-ajaran inilah yang disebut agama. Kemudian Ruhul Amin atau malaikat yang dibicarakan oleh orang-orang yang beragama sebenarnya bukan sesuatu yang khusus atau malaikat yang memberikan ajaran wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud daripada roh di situ adalah diri orang tersebut, diri seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Jadi menurut sebagian orang, wahyu adalah pemikiran seseorang yang baik, seseorang yang saleh, seseorang yang memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Kemudian hasil daripada pemikiran tersebut adalah din atau ajaran-ajaran terkait dengan kehidupan. Kemudian diri daripada orang tersebut adalah Ruhul Amin. Ini adalah penafsiran yang dilontarkan oleh kaum orientalis, di mana mereka mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang mampu untuk memberikan satu aturan yang luar biasa, memberikan ajaran yang baik, yang mulia, hal ini tidak membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan semesta alam. Dirinya memiliki kaitan dengan wujud non materi. Kenapa? Karena hakikat wahyu adalah satu proses pemikiran yang akan menghasilkan ajaran, yang akan menghasilkan aturan. Baiklah pemirsa, marilah kita menganalisis pendapat ini atau penafsiran ini. Ada beberapa poin yang perlu kita sebutkan terkait dengan penafsiran ini. Yang pertama, kalau seandainya wahyu adalah suatu proses pemikiran yang dimiliki oleh seseorang yang cerdas, maka apa yang dihasilkan dari proses ini tidak akan memiliki hubungan dengan sesuatu yang gaib. Artinya
Kalau kita membaca Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang akhirat. Akhirat itu belum kita saksikan. Lah kalau akhirat ini belum kita saksikan, bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa kelak itu ada akhirat? Ketika akhirat itu belum kita saksikan, bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim secara yakin bahwa akhirat itu ada, balasan itu ada? Ini dari mana? Orang yang berpikir itu hanya akan mengeluarkan aturan-aturan yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat, kehidupan kita. Tapi tidak ada hubungan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita tidak melihat. Kita membaca dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga. Nah ini kalau seandainya Nabi bisa mendapatkan ajaran-ajaran ini melalui pemikiran, maka apa yang ia pikirkan tidak memiliki dasar sama sekali. Karena dirinya belum melihat apakah surga itu ada atau tidak ada, akhirat itu ada atau tidak ada. Yang namanya proses pemikiran itu akan berhubungan dengan sesuatu yang ada, sesuatu yang bisa kita gapai. Makanya kalau kita berpegang dan bersandar dengan akal kita, maka kita tidak akan bisa memahami tentang bagaimana surga itu. Apakah ada sungainya? Bagaimana kondisi orang-orang yang menikmati kenikmatan surga? Jadi hal ini tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam teks-teks agama. Makanya karena pendapat ini tidak sesuai dengan teks-teks agama, maka pendapat ini tidak selaras dengan realitas, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang pertama. Kedua, kalau seandainya wahyu itu ditafsirkan sebagai proses pemikiran, maka bagaimana mungkin seseorang bisa dengan yakin memberi kabar tentang kejadian yang akan datang? Terulah dalam agama kita meyakini bahwa kelak ada seseorang yang adil yang akan mendirikan pemerintahan yang adil, dan tidak ada seseorang yang merasa terzalimi. Kenapa? Karena pemerintahannya itu adil. Ini merupakan kabar yang berhubungan dengan masa akan datang. Bagaimana mungkin seorang nabi yang hanya bersandar kepada kecerdasannya, pikirannya, mampu untuk membaca dan mengkabarkan kondisi yang akan datang? Kalau seandainya ada sebagian orang yang meramal, itu hanya ramalan saja. Ramalan itu bukanlah sesuatu yang pasti. Seseorang yang meramal, kalau dia memang menggunakan akalnya, dia tidak akan mengatakan hal ini pasti akan terjadi. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dia tidak ketahui. Tapi ketika kita berbicara tentang Nabi, kita melihat hadis-hadis Nabi, banyak kabar-kabar yang berkaitan dengan masa datang, dan beliau mengatakannya dengan keyakinan penuh. Makanya penafsiran wahyu yang disebutkan oleh kaum orientalis tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam sosok Nabi. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya memang seorang Nabi itu adalah seseorang yang cerdas, yang memiliki empati, perhatian lebih terhadap sosial, maka kenapa di setiap perkataan seorang Nabi ia menyandarkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah dan ajaran Allah. Lah kalau orang yang benar itu tidak boleh bohong, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat. Lah bagaimana mungkin tujuan yang baik tapi menggapai tujuan ini dengan proses yang tidak baik? Bohong itu tidak baik. Hal ini tidak sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh
sifat yang dimiliki oleh orang tersebut sebagai orang yang saleh. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan wahyu di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.